Artikel Kristen dengan judul Menghidupi Pemberita Injil. Galatia pasal 6 ayat 6, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ketika Tuhan terangkat ke sorga, ia tidak meninggalkan dana kepada rasul-rasul untuk biaya kerja tugas besar menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Tuhan hanya perintahkan mereka untuk pergi. Tanpa dana, tentu ada dana, yaitu di dalam kantong orang-orang yang akan diselamatkan. Tuhan memberikan para rasul Injil keselamatan, sesuatu yang lebih berharga dari harta apapun. Tuhan mengumpamakan Injil dengan harta yang terpendam di sebuah ladang dan mutiara yang indah. Injil keselamatan lebih berharga dari nyawa manusia manapun jika mereka telah mengerti Injil itu. Tanpa Injil, mereka sendiri dan anak cucu mereka akan mati dan binasa selama-lamanya. Tanpa Injil menyelamatkan mereka dan anak cucu mereka, lebih baik mereka semua tidak dilahirkan. Injil ini dibawa oleh para rasul untuk dikumandangkan ke seantero dunia. Orang-orang yang berhikmat yang menerima Injil akan sangat menghargai pemberita Injil karena Injil ini menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Bayangkan jika mereka sungguh-sungguh diselamatkan dan mengerti bahwa anak cucu mereka juga sangat memerlukan Injil. Betapa mereka akan sangat mengasihi orang yang memberitakan Injil dan mengajarkan kebenaran Alkitab. Orang-orang yang telah diselamatkan, yang telah mengerti Injil, sepatutnya rela memberikan apa saja untuk menghidupi pemberita Injil dan akan berusaha keras mempertahankan kehadiran pemberita Injil di tempat mereka. Karena setelah seseorang diselamatkan, dia tahu bahwa Injil keselamatan lebih penting dari apapun juga. Jelas, pemberita Injil lebih penting dari guru, dari pedagang, dari profesi apapun, karena pemberita Injil menyelamatkan jiwa dari neraka. Kini pembaca pasti mengerti alasan Tuhan tidak meninggalkan dana untuk pemberitaan Injil. Setiap orang yang mendengar Injil dan berhasil diselamatkan, pasti akan membiayai pemberitaan Injil agar pemberitaan Injil akan tetap berlangsung sehingga anak cucu yang dilahirkan mereka bisa diselamatkan. Sebab jika seseorang yang sudah diselamatkan Injil masih akan melahirkan anak cucu, mereka semua sangat membutuhkan Injil atau lebih baik mereka tidak dilahirkan. Jika mereka dilahirkan tanpa diselamatkan oleh Injil, mereka akan turun ke neraka. Jadi dengan Injil keselamatan yang harganya lebih daripada nyawa, Tuhan tidak perlu mempersiapkan dana untuk para rasul. Demikian juga dengan pemberita Injil kemudian hari yang akan pergi ke seluruh dunia. Intinya ialah orang-orang yang diberitakan Injil yang benar, yang menyelamatkan mereka, pasti akan membiayai aktivitas pemberitaan Injil. Setelah mereka diselamatkan, maka mereka akan mengerti pentingnya Injil bagi orang lain, terutama bagi anak cucu mereka. Karena sangat penting bagi anak cucu mereka, maka mereka akan berjuang mempertahankan kehadiran pemberita Injil yang benar atau kehadiran gereja yang alkitabiah. Relakah mereka membagi milik mereka untuk menghidupi pemberita Injil atau seorang gembala jemaat? Menurut akal sehat mereka, akan melakukannya dengan penuh sukacita. Persoalan muncul biasanya ialah karena Injil yang diberitakan kacau atau menyimpang. Orang-orang hanya jadi Kristen tetapi belum diselamatkan. Mereka tetap pada kehidupan lama, tetap merokok, pakai sirih, bahkan mabok-mabokan, berzina, maka mereka tidak menyadari anak cucu mereka perlu Injil. Bahkan mereka sendiri pun tidak tahu faedah Injil bagi mereka. Bagaimana mungkin mereka rela mempertahankan kehadiran pemberita Injil? Mereka tidak bersedia kasih persepuluhan, bahkan sangat pelit kasih persembahan. Mereka melemparkan tanggung jawab pemberitaan Injil pada orang dari kota lain. Inti penyebabnya ialah mereka tidak dilahirkan kembali di dalam air dan roh. Tuhan tidak merancang tanggung jawab pembiayaan pemberitaan Injil orang Kalimantan kepada orang Amerika. Orang Amerika yang datang ke Kalimantan memberitakan Injil harus dilihat sebagai sebuah kasih karunia khusus. Tetapi setelah orang Kalimantan diselamatkan, mengerti Injil, selanjutnya adalah tanggung jawab orang Kalimantan untuk mempertahankan kesinambungan pemberitaan Injil di Kalimantan. Orang Kalimantan yang harus mengerti dan sadar akan pentingnya keberlangsungan pemberitaan Injil di Kalimantan demi anak cucu mereka. Orang Kalimantan yang harus membiayai keberlangsungan pemberitaan Injil di Kalimantan.
orang Kalimantan yang harus memberikan persepuluhan agar gembala yang mengajarkan kebenaran bisa hidup dan tetap melakukan tugas pemberitaan Injil. Bahkan itu akan menciptakan keadaan semakin banyak orang muda yang bercita-cita jadi pemberita Injil. Bahkan jika persepuluhan masih tidak cukup, daripada dia pergi, maka mereka akan memberikan lebih dari 10%. Intinya pemberitaan Injil harus tetap berlangsung, sebab kalau pemberitaan Injil yang benar berhenti, itu akan mendatangkan malapetaka bagi anak cucu mereka. Tuhan tidak melemparkan dana dari langit kepada para rasul karena dananya dititipkan di penghasilan orang-orang yang mendengarkan Injil dan yang diselamatkan. Jika mereka tidak peduli pada keselamatan jiwa orang lain terlebih anak cucu mereka, itu artinya mereka belum diselamatkan, belum mengerti Injil. Mereka hanya jadi Kristen-Kristenan yang belum mengerti tentang Injil. Pada orang-orang ini tentu tidak ada kerinduan agar orang lain diselamatkan. Tuhan mau orang yang telah diselamatkan membayar Injil yang pernah menyelamatkannya untuk didengar oleh orang di sekelilingnya, sanak familinya, dan terlebih anak cucunya. Pemberitaan Injil di Papua setelah orang-orang Papua diselamatkan, selanjutnya adalah tanggung jawab orang Papua. Demikian juga dengan pemberitaan Injil di Nias adalah tanggung jawab orang Nias yang sudah diselamatkan dan yang sudah mengerti kebenaran Alkitabiah. Tuhan tidak mau orang Papua atau orang Nias atau orang Kalimantan melempar tanggung jawab pemberitaan Injil di tempat mereka pada orang Jakarta, apalagi orang Amerika. Masalahnya bukan siapa yang lebih kaya atau orang mana yang lebih kaya, tetapi Tuhan mau orang-orang yang sudah selamat berseru kepadanya bahwa mereka sudah diselamatkan dan sangat bersyukur, dan memohon Tuhan memberkati mereka agar mereka bisa menjadi berkat atau alat untuk pemberitaan Injil. Karena orang Kristen yang sudah lahir baru harus berkumpul membentuk jemaat, dan jemaat harus bertanggung jawab atas pemberitaan Injil di wilayahnya, maka perlu sistem penggajian Alkitabiah. Sistem penggajian yang Alkitabiah ialah seorang gembala atau seorang penginjil yang menggembalakan jemaat berhak atas maksimum 11/10, tidak boleh lebih. Selamanya tidak perlu membicarakan gaji gembala dan berkat Tuhan kepada hambanya akan disalurkan melalui orang-orang yang setia kembalikan persepuluhan. Sistem lain bukan hanya tidak Alkitabiah, melainkan dipakai iblis untuk merusak gereja dan kekristenan. Misalnya, yang gembalanya ambil semua persepuluhan, pasti akan mendorong muncul pebisnis rohani. Pengkhotbah hedonistik. Sistem gaji ditentukan rapat majelis akan menyebabkan majelis jadi pemilik gereja dan orang muda enggan jadi pelayan Tuhan. Sistem gembala berhak atas maksimum 11/10 adalah sistem terbaik yang mencontoh sistem yang pernah Tuhan pakai. Di zaman perjanjian lama, persepuluhan 11 suku untuk satu suku. Oleh sebab itu, setiap orang Kristen yang sudah mengerti Injil, sudah lahir baru, harus dengan sukacita dan sukarela mengembalikan persepuluhan sebagai bentuk tanggung jawab pemberitaan Injil dan berdiri kokohnya gereja Alkitabiah di daerahnya. Saya amati dan dapatkan kebanyakan penentang persepuluhan adalah orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Mereka sama sekali tidak memikirkan perkembangan pemberitaan Injil. Biasanya cuma heboh melakukan action show off, perbuatan baik dan disiarkan. Bahkan penentang sistem gaji Alkitabiah lebih parah lagi. Mereka berkata bahwa orang yang mau jadi pelayan Tuhan memang harus susah, tetapi mereka sendiri tidak mau jadi pelayan Tuhan. Mereka hanya mau suruh orang lain susah. Mereka memasang kuk ke leher orang lain sambil diri mereka menghindar. Paulus memang membuat tenda untuk membiayai aktivitas pemberitaan Injil. Saat itu adalah permulaan pemberitaan Injil, saat orang-orang yang diselamatkan sangat sedikit, sedangkan aktivitas pemberitaan Injil sangat gencar lebih dari kemampuan keuangan jemaat. Keadaan Paulus bukan keadaan yang ideal, dan tentu sekarang pun tidak salah jika ada orang yang memiliki sumber dana dan membiayai aktivitas pemberitaan Injil dirinya sendiri. Pada saat perang kemerdekaan tentara sukarelawan bawa bekal sendiri, dan mustahil ada negara yang sudah merdeka juga suruh tentaranya bawa bekal sendiri lagi. Namun yang lebih benar ialah orang Kristen lahir baru mengembalikan persepuluhan sebagai rasa tanggung jawab terhadap pemberitaan Injil di lingkungannya. Orang Kristen lahir baru
harus membuktikan bahwa mereka betul-betul orang yang sudah diselamatkan, sudah mengerti kebenaran, bahkan mengerti bahwa mereka harus bertanggung jawab atas pemberitaan Injil di wilayah mereka. Sekurang-kurangnya mereka berusaha mencukupkan kebutuhan orang yang mengajarkan kebenaran kepada mereka sehingga ia bisa tetap survive. Inilah yang menjadi dasar seruan Rasul Paulus kepada jemaat Galatia agar orang-orang yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Galatia pasal 6 ayat 6. RBC, Ambawang, Kalimantan Barat, 17 Januari 2018, Dr. Suhento Liau. Jika Anda ingin membaca artikel tentang kekristenan, silakan kunjungi website kami www.grafeministry.org, drsuhantolioblog.grafeministry.org, YouTube channel Gebia Grafe dan Gebia Indonesia. Demikian pembacaan artikel kita pada hari ini. Saya Yeni Bobo, pamit undur diri. Maranatha.